dia dianugerahi kekuatan, yang mana kekuatannya 7 langit 7 bumi. Rambutnya panjang kayak Samson. Itu memang istilahnya kalau kekuatannya di situ. Kekuatannya di rambut. Di rambutnya. Kayak Wiro Sableng. Akhirnya begitu malam tidur dipotong sama istrinya. Waduh. Kayak cerita di Rapunzel. Salah. Samson Indonesia. Samson dan Delila. Bukan ketika malam turunnya Lailatul Qadar itu tenang tapi enak. Nyaman. Tidak seperti biasanya. Makanya biasanya ketiduran kan. Saking nyamannya. Saking tenangnya dia tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Erwin dan teman saya Mutiara. Jumpa lagi di program kami Mokel Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Ali Murtado. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua Lembaga Fatwa NU di Majelis Wakil Cabang Jemberjo. Malam ini kita ngambil tema apa, Bu? Kali ini kita mengambil tema tentang Lailatul Qadar. Berarti agak berat-berat sedikit ya. Soalnya kan ini sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Sudah. Nah, sudah puncaknya ini hampir gitu. Masih belum. Hamin 1 lah. Apa sih yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di majelis yang sangat penuh dengan barokah, penuh manfaat karena kita mengkaji, belajar terkait dengan ilmu agama. Lebih-lebih kita pada malam hari ini membahas tentang Lailatul Qadar. Di mana dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah, ini adalah merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, yang mana tidak diberikan oleh umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad yang mana umurnya, kategori fisiknya paling kecil, tapi umurnya juga pendek, tapi diberi yang namanya Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah, bisa menyongsong, dan mudah-mudahan dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin. Nah, itu menyambung dari pembahasannya Ustadz tadi. Kan lebih baik dari 1000 bulan. Itu maksudnya itu gimana itu maksudnya? Kok bisa itu baik? Lebih baik dari 1000 bulan. Kita cerita dulu ya. Kalau biasanya kalau ada cerita itu kita itu senang, apalagi anak-anak, adik-adik. Kalau ada cerita-cerita itu Gen Z sangat menyukai dengan cerita. Dulu itu ada yang namanya Syamun Al-Ghazi. Kalau orang Jawa itu mengatakan Samson. Memang dia diberi kelebihan oleh Allah, kekuatan yang sangat luar biasa. Dia diberi kekuatan yaitu perang jihad fisabilillah selama 1000 tahun. 1000 bulan.
dia melakukan itu, berjuang jihad fisabilillah. Dia dianugerahi kekuatan, yang mana kekuatannya 7 langit 7 bumi. Rambutnya panjang kayak Samson. Itu memang istilahnya kalau orang kekuatannya di situ. Kekuatannya di rambut. Di rambutnya itu. Kayak Wiro Sableng. Oh no. Itu namanya Sam'un al-Ghazi. Samun. Ketika dia diberi senjata dari tulangnya unta, begitu satu saber sudah orang kafir yang terbunuh itu banyak. Saking luar biasanya dia ini karena waliullah, walinya Allah yang diberi keistimewaan. Dia perang nggak pernah kalah, menang terus. Sampai orang kafir ini merasa lelah, kecapean melawan namanya Sam'un al-Ghazi. Tapi sayang, dia punya istri yang kurang solihah, istrinya kafir. Istrinya ini dirayu oleh orang kafir dengan diiming-imingi harta benda. Biasanya itu wanita kalau ada uang, ada perhiasan, biasanya lepek-lepek lagi sih. Ada uang apa di saya? Wah, Masya Allah. Tidak salah. Begitu dia diiming-imingi, kalau kamu mau bisa membunuh suamimu Sam'un, maka akan digaji atau diberi imbalan harta benda yang sangat banyak. Dia mengatakan, "Nah, saya ini wanita. Apa kekuatan kami? Kami nggak berdaya melawan Sam'un." Akhirnya enggak terlalu panjang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar tuntas. Gini aja. Ketika nanti tidur, ikat dengan tali. Ketika Sam'un tidak bergerak, panggil saya. Saya orang-orang kafir ini akan membunuhnya. Akhirnya dia begitu malam tidurnya Sam'un ini diikat oleh istrinya dengan tali tampar yang tebal, yang kuat, diikat. Namanya Sam'un, tidur diikat nggak terasa. Begitu bangun melihat badannya diikat, dia teriak-teriak, "Siapa yang mengikat saya ini?" Istrinya datang, saya mengikat ini untuk mengetahui kekuatan suami saya seberapa kuatnya. Walah gitu aja. Dibuat molek sama Sam'un, tali itu putus semua. Wah, itu luar biasa. Istrinya juga geleng-geleng lulu. Hebat teman suami saya. Besoknya lagi bukan tampar tapi rantai. Diikat dengan rantai, begitu bangun seperti yang awal tadi teriak-teriak, "Siapa yang mengikat saya?" Istrinya datang, "Saya, untuk mengetahui kekuatan Anda." Lagi-lagi dibuat molek saja sudah putus itu. Akhirnya istri ini, Sam'un ini penasaran, tanya sama istrinya, "Sakjane iki lapo sih? Sampean kok bolak-balik kok ngetes?" "Iya, saya itu ingin tahu, sampean kok punya kekuatan, karomah yang luar biasa." Rumahnya di mana? Mau sama istri aja nggak pakai rahasia. Kan biasanya suami kalau dirayu-rayu istri ya keluar juga. Ya. Akhirnya disampaikan, "Iya, saya ini oleh Allah dikaruniai keistimewaan. Ini rambut saya. Ini ada rambut yang panjang itu 8, yang sampai panjang. Kalau ini putus, saya sudah hilang kekuatan saya." Akhirnya begitu malam tidur dipotong sama istrinya. Waduh. Kayak cerita di Rapunzel. Salah. Samson Indonesia. Samson dan Delia. Ya, akhirnya dipotong. Nah, rambut yang panjang itu untuk mengikat Sam'un tadi. Begitu diikat, bangun, tidak bisa bergerak. Siapa yang mengikat saya? Istrinya datang, saya. Begitu Sam'un tidak bergerak, orang kafir dipanggil. Akhirnya ditangkaplah Sam'un yang sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Akhirnya dihukum, dipenteng, apa namanya itu kalau bahasanya?
bahkan matanya dicukil, tangannya diputus, kakinya diputus, dan orang-orang kafir di situ pesta di istana merayakan kemenangan bisa melawan Sam'un. Nah ini ketika ada orang yang baik yang tidak terima itu Allah. Ini kita harus berhati-hati dengan orang yang baik, karena mungkin yang tidak terima itu Allah, sebagaimana Sam'un. Allah mengatakan, wahai Sam'un, apa yang kamu kehendaki sekarang akan kuijabahi. Sam'un mengatakan, kembalikan kekuatan saya Allah. Akhirnya dikembalikan lagi kekuatannya. Begitu kembali kekuatannya, dirobohkan istana itu. Hancur semua, dan istrinya juga tertimbun dengan istana, mati semua. Setelah itu Sam'un ibadah terus sampai 1000 bulan. Nah ketika sahabat-sahabat Nabi diceritai semacam ini, kalau sahabat dulu itu kalau mendengar kebaikan cemburu, ingin seperti dia. Beda dengan umat sekarang. Kalau ada diceritakan hal yang baik biasa-biasa saja. Tapi kalau sahabat Nabi ingin seperti dia, umumnya dibuat ibadah dan sebagainya. Maka sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ingin seperti Sam'un, hidup saya dibuat ibadah. Tetapi apa daya, umur dia panjang, sedangkan kita hanya paling 63, ada yang mungkin diberi bonus lebih sedikit. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Rasulullah dapat wahyu, ada satu malam, yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana yang dilakukan oleh Sam'un. Itulah yang namanya Lailatul Qadar. Jadi itu tadi agak-agak menegangkan, ternyata itu filosofi ceritanya, histori. Berarti kayak yang di film-film itu ya Ustaz ya, Samson dan Delila itu ya. Hampir mirip. Kebetulan di kitab ini yang saya bawa ini ada ceritanya. Ya. Terus cara menentukan kapan datangnya Lailatul Qadar itu untuk mengetahui datanya Lailatul Qadar itu kapan, tentunya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bentuk rahasia Allah, agar umat Islam itu berlomba-lomba untuk beribadah di setiap bulan Ramadan itu, tidak mengkhususkan di hari-hari yang di tanggal ini aja, tanggal ini. Memang ada keterangan hadis juga, kisi-kisi yang mana di akhir dari 10 yang akhir, di 10 yang akhir di bulan Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar. Memang ada kekuatan hadis yang menerangkan semacam itu. Termasuk ada lagi Imam Ghazali itu juga menghitung-hitung ya, kalau awal Ramadannya hari Senin ini, malah Lailatul Qadarnya tanggal 21. Kalau hari Selasa ini tanggal 27. Wah. Seperti ada seperti juga Abi Yazid Al-Bastami, seorang waliullah, dia dalam hidupnya pernah menjumpai Lailatul Qadar 2 kali dan di tanggal 27 di bulan Ramadan. Masya Allah. Kalau saya sendiri pengalamannya gini, Ustaz. Ketika sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, itu kadang ada satu malam yang mungkin ya di tanggal 21 atau malamnya itu sepi gitu, Ustaz. Sepi. Angin pun enggak ada. Nah, apakah itu juga termasuk tanda-tanda ciri-ciri? Ada keterangan yang disampaikan oleh, kalau nggak salah, Imam Ghazali ya, termasuk tanda-tanda daripada bahwa ini malam Lailatul Qadar. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan turunnya, kapan datangnya. Yang penting kita
tiap malam bulan Ramadan kita Selalu beribadah. banyak ibadah. Lebih-lebih memang keterangan yang sangat banyak adalah di tanggal 10 yang akhir di bulan Ramadan, lebih-lebih di malam yang ganjil. malam ganjil. Di antara tanda-tanda itu disebutkan yang pertama, tanda-tanda apa namanya, munculnya Lailatul Qadar. Biasanya kalau pagi itu suasana pagi mataharinya redup. Oh, tidak terlalu terik. Tidak terlalu terik, jadi redup kayak menyeluruh. Sendu. Saking banyaknya malaikat yang turun di waktu itu, yang Masya membuat Allah. cahaya matahari itu Tenang. redup karena silau dengan Lentengan. cahaya nurnya malaikat. Terus ini di antara tanda-tanda. Terus yang kedua ada disebutkan ketika malam turunnya Lailatul Qadar itu tenang tapi enak, nyaman, tidak seperti biasanya. Oh, makanya biasanya ketiduran kan? Saking nyamannya. Saking tanya dia tidur. Iya. Dari malam Lailatul Qadar. Makanya banyak yang nggak dapet soalnya kan ketiduran, nggak ibadah. Ada nggak sih tanda-tanda? Terus yang ketiga, ada lagi yang ketiga, ketika dia menjumpai Lailatul Qadar, dia menyebutkan perubahan perilaku anak. Oh, Jadi dia akan lebih baik, akan lebih banyak melakukan kebaikan. Itu tanda-tanda dia itu mendapatkan. Lailatul Qadar. Artinya biasanya seperti ini tapi makin lebih baik, makin Masya lebih Allah. baik. Seperti itu tanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya. Oh, jadi gitu. Mas Erwin pernah dapat itu biasanya gitu. Biasanya ini Ustadz kan biasanya 10 hari terakhir itu biasanya paling apa ya, males gitu loh. Ibadahnya itu semakin berkurang. Kayak misalnya taraweh nih. Biasanya awal-awal itu banyak jamaahnya. Nah, biasanya gitu. Terus kalau 10 hari terakhir itu apa ya? Kayak imannya itu berkurang gitu. Ya, memang fenomena di masyarakat kita biasanya seperti itu. Nah, Ketika di awal Ramadan ramai. Iya. Dan terus mengalami kemajuan juga jamaah tarawih di kami maju. Iya. Ketika akhir Ramadan habis. Iya, habis biasanya tinggal yang ramai di pasar. Nah, itu. Cari diskon soalnya, Ustaz. Nah, itu cara mengatasinya itu loh gimana? Ya, kita harus tanamkan di hati kita, di jiwa kita bahwasanya apa namanya? Ramadan adalah sesuatu yang sangat spesial. Sangat spesial. Istimewa. Karena doa di situ ijabah, pasti dijabah. Kebaikan dilipat gandakan, pahala juga dilipat gandakan. Masya Allah. Itu Ramadan. Awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh maghfirah, akhir Ramadan itqum minanar, dibebaskan dari api neraka. Nah, tentunya semua itu yang mendapatkan ya tentunya orang-orang yang mau memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka dia akan lebih giat apalagi di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Kenapa? Ketika akhir di bulan Ramadan, ini dalam hadis ini disebutkan ada bakatis samawati wal ard, langit menangis, bumi menangis. Ditanya kenapa kok nangis? Bidhihabir Ramadan, sebab dengan habisnya Ramadan. Alam ini nangis. Tapi kita ketika akhir Ramadan, wah, senang karena apa? Habis ini akan masuk hari raya. Tapi alam bumi nangis, langit nangis, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan nangis. Kenapa? Akan habisnya Ramadan. Kenapa? Di situ malam Ramadan tidak ada bulan yang paling mulia kecuali Ramadan. Sampai Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati antakuna lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan."
andaikan umatku tahu pahala di bulan Ramadan, antakuna sana maaf Ramadan. Ketika andaikan umatku tahu pahala di bulan Ramadan, andaikan diketok cara bahasa ini diketok kentu cara pahalanya itu posongnya ini yang paling banyak diketok, pasti dia akan berharap tidak ada bulan-bulan yang kecuali Ramadan sepanjang tahun jadi Ramadan. Mergo ketok niku lho. Nah, niku. Karena tidak diperlihatkan, akhirnya ya menurut kadar imannya. Kalau imannya kok maka di ayat puasa Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu. Di situ yang disebutkan wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya. Kenapa? Ketika orang itu imannya kuat, sesuatu yang mungkin berat akan dilakukan, akan kuat melaksanakan, karena imannya kuat. Tapi kalau imannya mungkin kalau ukuran di Indonesia kan paling murni itu berapa? 24. Ya. Berarti kalau imannya 24 karat ya murni ya. Jangankan puasa puasa beduk Ramadan yang mulai fajar sampai subuh sampai maghrib dilakukan. Puasa kan imannya murni. Tapi kalau imannya mungkin separuhnya 20 atau 10 karat ya mungkin 10 karat. Beduk mana? Beduk KPO. Mungkin ada yang lain masih kurang. Kalau mungkin imannya lebih rendah lagi kayak iman sekarat. Sekarat. Ya mungkin sadar saja. Mas Erwin berapa karat? 24. Oh, Masya Allah. Seperti maka ketika imannya kuat ya itu yang mendorong seseorang akan melakukan terlebih semangat untuk melakukan ibadah apalagi di akhir-akhir. Karena apa tadi moh kelangan. Jadi enggak boleh mokel tapi moh kelangan. Boleh mokel tapi mokel. Iya Mas. Berarti kan gini Ustaz. Dalam 1 tahun ada 1 bulan yang sangat spesial untuk umat Islam, Ramadan. Kita sudah masuk bulan Ramadan, sudah puasa, terus kemudian ditambah lagi dengan adanya malam Lailatul Qadar. Ya, berarti kan kita harus meningkatkan ibadahnya juga. Ketika sudah masuk dalam bulan Ramadan kita harus meningkatkan. Lebih ditingkatkan lagi karena ada malam Lailatul Qadar. Nah, caranya itu biar enggak luntur tadi loh. Sing mau jadi 24 karat kok akhirnya jadi rolas. Cuma jadi 12. Kan kadang-kadang seperti itu. Orang terus malas ibadah jadi jamaahnya semakin maju. Gitu. Caranya itu bagaimana biar imannya itu tetap bertahan 24 karat? Ya, tentunya pertama kita sering ilmu ya. Kita sering mengkaji atau belajar. Karena ini juga untuk hirah kita untuk meningkatkan ibadah. Karena tanpa ada ilmunya tidak tahu. Ini malam sebelum akhir itu malam Lailatul Qadar atau habisnya Ramadan seperti ini. Karena nggak tahu. Ketika dia ada ilmunya, mengetahui, ngerti tentang agama, insya Allah dia akan selalu semangat, dia selalu akan melakukan atau memperbanyak amal ibadah lebih di bulan Ramadan. Tentunya di samping ilmu maka amal gitu. Dan amal dilakukan. Ya, ketika kita mengetahui kita harus berlomba-lomba untuk mencari keberkahan atau kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan melakukan amal tersebut. Saya punya pertanyaan Ustadz, kan ini kalau wanita itu biasanya kan ada halangannya itu loh. Nah, kalau misalnya di halangannya itu di 10 hari terakhir, gimana caranya kita biar dapat malam itu gitu loh. Soalnya kan nggak bisa ibadah nih gitu. Ibadah itu kan macam-macam. Tidak hanya sholat, itikaf di masjid. Yang penting
kita lakukan kebaikan kapanpun, dimanapun, pada saat yang bagaimanapun, tidak pakai tempat. Kalau di masjid kelihatannya khusyuk, tapi di pasar ngutil, misalkan. Ini pakai kebaikan pakai tempat. Oh gitu. Ayo Mas Erwin. Artinya apa? Kita melakukan kebaikan di saat bagaimanapun, kapanpun, lebih-lebih di waktu 10 akhir. Jangan-jangan ketika kita melakukan sesuatu yang baik, pas turunnya Lailatul Qadar, walaupun kita tidak mengetahui apakah ini Lailatul Qadar, tetapi ketika kita melakukan hal yang baik di waktu itu pas turunnya Lailatul Qadar, maka sama pahalanya sebagaimana orang yang misalkan Mbak ini pas sedekah di malam itu 1.000 misalkan, ya, pas sedekah Lailatul Qadar turun. Wah, sama dengan sedekah 1.000 bulan. Masya Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa, karena memang kalau orang yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, baca Quran, tapi berzikir boleh, baca sholawat, baca zikir la ilaha illallah, istighfar. Apalagi dianjurkan ketika malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk berzikir Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana Siti Aisyah meminta diajari oleh Rasulullah agar doa apa atau wiritan apa yang kami lakukan itu menyongsong Lailatul Qadar. Rasul mengajarkan berbanyak Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa. Jadi orang yang haid boleh doa, boleh berzikir, boleh. Atau kebaikan-kebaikan yang lain. Misalkan pas seperti ini, ini dialog ilmu, kajian ilmu. Pas Lailatul Qadar mudah-mudahan. Amin ya Allah. Tiba-tiba sama dengan 1.000 bulan. Berapa 1.000 bulan itu? Berapa tahun? Kalau nggak salah itu 83 tahun. Jadi melakukan kebaikan sebanyak itu. Wow. Tahun depan ketemu lagi. Nambah tahun. Dosa kita. Amin. Amin. Maka ini kembali keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, fisiknya kecil, diberi Lailatul Qadar. Tidak dengan Nabi Musa, fisiknya besar. Dalam keterangan itu Nabi Musa itu tingginya 30 ziro, hampir 30 meter. Kalau pada zaman Rasulullah itu cara untuk menghabiskan malam Lailatul Qadar berikut. Ya, itu tadi ada yang sama kayak kita. Gitu. Kalau zamannya Rasulullah macam-macam. Tapi Rasulullah memang mengajarkan berbanyak sholat, banyak doa tadi seperti Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya perbanyak itikaf, artinya perbanyak ibadah lah di malam itu. Apa yang kita bisa, lebih ketika kita mau itikaf ke masjid, mau sholat malam di situ, maka 2 rakaat saja di waktu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1.000 rakaat. Masya Allah. Berarti kalau zaman-zaman sekarang ini agak susah juga ya Ustaz ya, karena mungkin kesibukan dan sebagainya. Kalau iman kita tidak kuat, nah itu kita harus mempertebal iman seperti itu. Sebenarnya kalau tidak tergantung dengan zaman. Zaman. Jadi, zaman pun memang zaman ini selalu berubah, tapi
tetap orang itu akan bisa melakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Terakhir ini Ustaz, harapan dan doa ini yang bisa dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar itu apa? Ya Allah, berikan saya istri uang banyak gitu. Amin. Ya, Amin. tentunya tadi seperti yang saya sampaikan, perbanyak memohon maaf. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau dilihat artinya Allahumma innaka afun karim, ya Allah Engkau zat yang maha pengampun dan yang mulia. Itu yang utama ya, minta maaf terus. Minta maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Di samping itu, yes, ketika malam Lailatul Qadar memang waktu yang sangat mustajabah. Doa apapun insya Allah diijabah. Amin. Ya tentunya berdoalah yang baik. Ketika malam itu doalah yang baik. Jangan doa yang tidak baik. Doa yang baik. Doa keselamatan dunia akhirat, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh-solehah dan sebagainya baik-baik saja. Kalau Ustaz sendiri merasakan enggak? Pernah merasakan dapat Lailatul Qadar. pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi saya belum pernah. Cuman untuk mengisi saja. Untuk mengisi di malam Lailatul Qadar, insya Allah kalau di tempat kami di Pondok Pesantren Marbaul Aceh itu ketika di 10 hari yang akhir itu ada kegiatan sholat malam bersama jamaah di RW situ, RW di 7. RW 01 khususnya ya. Itu ada kegiatan sholat malam, ada berzikir, istighosah dan sebagainya. Tuh. Itu untuk mengusung malam Lailatul Qadar. Tentunya ya kembali ke tadi yang disampaikan sesuai dengan keyakinan kita, apa yang kita bisa. Pokoknya lakukan kebaikan di malam itu. Apa? Apa? Oh iya. Oh iya. Kok ini cemilan Ustaz. Namanya kacang hijau keras, ini produknya dari RW 5. RW 5. Kebetulan yang memproduksi ini adalah Ibu Ketua RW 5. Jadi Bu Ari. Ibu Ari. Jadi kacang hijau keras ini kayaknya sudah banyak yang cari ini di toko-toko mana, toko oleh-oleh dan lain sebagainya. Iki lek digawe camilan mari traweh ambek delok TV, delok Mojorejo TV. Nah, itu. Minumnya, Terus minumnya ini. Jahe, ada kunyit, sama ada temulawak. Biar pinter ngelawak. Enggak. Oh, siap. Temulawak itu kok untuk perut. Oh, gitu ya. Pencernaan. Biru berarti. Iya nggak sih? Sebenarnya banyak banget yang harus ditanyakan. Soalnya kalau kita sudah ngobrol masalah, apalagi masalah agama dan sebagainya di bulan Ramadan ini, yang teman, tapi masih dalam apa namanya dibatasi sama waktu ini. Nah ini. Durasi tambah mana saja. Mudah-mudahan kita dipertemukan. Amin. Kesempatan yang lain. Amin. Bosan-bosan nanti kalau misalkan mau TV mengundang jenengan, nanti jenengan juga tampil dari untuk narasumber kami dan sebagainya. Jangan kapok. Pokoknya jangan kapok lah Ustaz. Tapi satu lagi, jangan sampai lupa untuk subscribe. Like gitu. Santri-santri juga harus disuruh terus. Nambah subscribe. Saya buka Mojorejo TV. Biasanya saya kirim ke grup RW 07. Nah, itu kalau ada kebetulan kami juga punya grup yang di RW 07. RW itu kan juga pengikutnya banyak. Nah, biasanya kalau saya lagi pas apa namanya longgar itu kan ingin tahu YouTube, buka Mojorejo TV, ada info apa, biasanya kok menarik saya yang nambah viewer itu biar mereka itu mensubscribe. Betul. Silakan Muti. Jadi perjumpaan kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa tonton terus Mokel
di Mojorejo TV Desa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.